Monica, Betty, dan Ted. Ini harimu semuanya. Garis-garis ini sangat sederhana, tapi Ted punya sekunan burger. Sudah beruntung. Mungkinkah Monica hanya punya satu burger, jadi dia yang menanganinya. Oh, aku lihatlah. Oke, lihat Betty, kamu mengikuti temannya. Dan aku pikir ini semua perlu mengadopsi cara baru dalam makanan burger. Ya, ini tidak sempurna, tapi cepat Ted meninggalkan kesan baik dan dia akan melakukannya. Menara burger bukanlah satu manisan dari kismis, tapi tidak cukup untuk membangunnya. Kamu harus cepat makannya sebelum hancur. Ups, gagal pada poin. Tapi kedua burgernya tidak terasa lebih buruk. Jadi ini lolos. Wah, ini kombinasinya. Kamu tidak mencampurkan apapun. Mentoran koala, Ted dan Monica gemetar sangat ketakutan. Mereka tapi mengetahuinya sekali. Apakah kamu bisa melihat? Oke, ini ledakan yang tidak perlu ditakuti. Oke, ini gagal. Ini bisa bersantai dan Ted menikmati kolanya. Ya, dan bentuk permennya juga. Berikutnya adalah Betty. Dan dia punya botol yang jauh lebih besar, yang berarti oke, kamu bisa tahu maksud aku. Oke, apakah kamu lihat ini semuanya? Betty duduk di sana basah kuyup. Tapi dia haus. Botolnya hampir kosong. Ada botol besar di depan Monica. Apakah kamu bisa tidak takut sama sekali? Apakah kamu bisa lihat? Di sini semuanya. Apakah kamu bisa lihat? Apa bisa? Oh, ini baru menara. Oke, kamu bisa lihat semua. Ngomong-ngomong, lebih baik tidak melakukan eksperimen seperti ini di rumah. Orang tua tidak akan menepuk kepala. Nih, lihat semua orang mendapat es krim sesendok. Hanya saja sepertinya ada sesuatu yang campur di sini. Seperti kata pepatah, kapal besar adalah ini semua pelayaran. Oke, kita mulai. Oke, Monica, nikmatlah suguhan manisnya. Oke, apa sendoknya? Ini mustahil, tidak apa-apa. Gimana sopan santunnya? Harus sopan, tapi es krimnya habis dalam sekejap. Oke, Ted sebaliknya beruntung memiliki satu pondok es krim berukut sempurna. Oke, dan satu sendok yang sangat cukup. Hanya saja, hal ini tidak menghentikannya. Oke. Ember base ini krimnya sangat besar. Dan sendok dengan seperti ini kamu bisa meninggalkan kenikmatan selama 3 hari. Teman-teman lelah dan kita kehabisan waktu. Oh, sepertinya aku juga sudah tertidur. Sudah berapa lama? Sehari ya? Wah, tidak. Ini Betty kedinginan. Mengapa penyelenggara yang serakah? Mereka juga bisa memberi Ted lebih banyak. Oh, tapi milik Betty kosong. Tidak menyangka hal ini akan terjadi, bukan? Monica, jangan merengek. Setidaknya, kamu punya satu batang permen lebih baik dari tidak sama sekali. Oke, Ted, jangan serakah. Oke, Ted, kamu tidak bisa berbagi dengan temanmu? Apa kamu butuh permen untuk tipuan? Oke, baiklah. Oke. Tunjukkan semuanya. Oh, lebih baik lagi. Oke. Tunggu, apa lagi mereka di hari hujan? Apa aku melewatkan lagi dan merisiko basah? Tunggu, apakah ini banyak? Oke, ini hujan terbuat dari semuanya dari permen. Salju terbuat dari es krim. Oh, bisa lihatlah, ini mimpi yang jadi kenyataan. Oke, bisa lihat. Dan di sini semua es krim. Oh, ini mimpi jadi kenyataan. Oke, nah, kalau dilihat dari Ted dan Monica, aku sangat terburu.
Karena hujan curah seperti ini adalah suatu keharusan. Lain kali aku tidak pernah lupa. Anak-anak membawa permen yang pada tempatnya. Sekarang mereka... KitKat, apakah kamu suka permen renyah itu? Oke, inilah permen. Tidak maaf permen. Jadi di mana lebih banyak lagi? Dan sekarang Monica yang sangat beruntung. Ini oke, santai. Ini melakukan di depan teman-temannya. Monica, kamu harus rendah hati. Ted memutuskan untuk segera membalikannya KitKat. Bagus untuk kamu. Apa kendalanya? Jadi gimana? Apa kendalanya? Hah? Oh tidak, ini tidak bisa. Oke, Betty tampaknya hidup dengan moto semakin besar semakin baik. Ini mungkin taktik yang tepat. Dan lihatlah di sini semuanya dalam babak semuanya. Untunglah saja dia punya 3 batang. Oke, sekarang sampai pada bagian yang menyenangkan. Karena Monica punya 100 coklat. Bagaimana dia akan melakukannya? Aku belum pernah melihat sebelumnya. Tapi, sepertinya dia punya rencana. Oh, apa selanjutnya? Oke, selanjutnya adalah kekuatan super. Aku siap makan sup. Oke, ini adalah sup yang sangat penting. Ini untuk pertama, ini kedua, dan ketiga. Setelah permen lezat dari putaran terakhir, saatnya turun ke bumi. Dan lihatlah permen lezat dari putaran terakhir. Oke, kamu bisa lihat. Becky, kamu yang paling berani dan kamu yang mulai semua. Ingatlah bahwa penyanyi meminum telur mentah untuk meningkatkan suara mereka dan ikutilah. Oke. Ini gigi. Jadi tonton, Ted jelas mengambil pelajaran dan ingin dari nasib yang sama. Mari kita lihat bagaimana. Hei, kamu kacau. Siapa yang akan membersihkannya? Siapa sih yang mau? Apa yang kita dapat? Ups. Oke, ini apa ini? Ini apa kocok telur? Inilah ide yang menarik, tapi kelihatannya tidak enak. Ketidaksesuaian antara bentuk dan komposisinya. Oh no! What? Apa sih namanya gempa bumi? Apa ini semuanya? Apakah ini sempat persyaratan bagi mereka yang berhasil menyelesaikan babak belur? Atau ujian untuk Monica? Lebih mirip yang terakhir. Jangan berpikir-pikir untuk mengatakan tidak, terutama karena itu tidak akan berhasil. Semuanya sudah rencanakan. Sebenarnya, ini semua bak mandi dan membersihkan kotoran. Oh, jadi tidak konsisten sama sekali. Oke. Sekarang saya berharap bisa membuang telurnya. Oh, lada. Garis-garis itu takut karena suatu alasan. Dan Ted hampir sangat pingsan sekarang dan jangan mencoba menghiburnya. Laki-laki, jangan menangis. Ya, jangan. Tapi mari kita semua merasa kasihan pada mereka karena ini adalah challenge 100 lapisan. Betty menggigit kecil dan mulutnya terbakar. Monica sudah menyadari apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi dia langsung menggigit semua paprikanya. Coba kita lihat. Apa yang bisa dilakukan? Oke, dia perlu ambil semuanya air. Ted, bertahanlah. Bahkan jika Grace itu telah lulus ujian semuanya, jadi semua nyaman bagimu untuk mundur. Cobalah kawan, jadilah seorang pria. Jadi Ted adalah seorang yang sangat mengambil resiko. Tapi dia, inilah bijaksana. Dia menyapatkan. Ini semuanya akan diberisi air terlebih dahulu. Itulah semua menyelamatkannya, tapi kasihan. Ini akan makan waktu lama, tapi semua Ted akan pulih dari traumanya.
Permen karet hanyalah satu. Pelit sekali, tapi Ted beruntung dari keduanya. Namun Monica lah yang memecahkan rekor tersebut. Beth adalah seorang yang paling bersemangat untuk membuka bungkus permen karetnya terlebih dahulu, tapi sepertinya dan dia punya sedikit pengalaman dengan permen karet. Tidak apa-apa, dan akan mengajarinya. Dia adalah ahli gelembung raksasa. Dan akan bisa lihat semuanya, teman-teman. Dan kamu akan bisa lihat gelembung. Dan dari semua ini, tidak banyak orang. Ini semuanya lah rusak. Oke, Ted, kamu perlu lebih banyak latihan. Oke, dan Monica memutuskan untuk bersikap santai pada dirinya dan memasukkan seteguk permen karet. Kapan lagi ada kesempatan seperti ini? Janganlah pernah lihat. Lewatkan kesempatan untuk meledakan gelembung terbesar dalam sejarah challenge ini semua. Apakah kamu bisa lihat? Semualah lihat. Apa? Apa kamu bisa lihat? Ini adalah gelembung besar. Sangat besar, Monica. Kami mendukungmu. Ini galon besar. Oke, ini akan meledak. Sampai jumpa, teman. Sekarang kembali. Kita akan punya satu babak lagi. Marmelat beruang? Hanya satu. Ngomong-ngomong, ingat kisah 3 beruang? Oke. Ada semangkuk bubur kecil yang lebih besar. Dan Betty, jika Anda ingin tidak mendapatkan rasa yang utuh, setidaknya bersenang-senanglah. Begitulah cara menghadapi kesulitan. Oke, Ted memutuskan untuk mengikutinya dan mencuci makanan dengan menyenangkan. Benar, kita harus menverifikasi tantangan ini, bukan? Tapi kamu lihat. Oke, apakah bisa lihat sebaiknya? Jika Anda... kalau kamu... Oke, Monica, bisa kamu lihat? Memutuskan untuk langsung terjun ke tempat. Bisalah lihat, tapi kamu buru-buru mencari semua orang. Apakah kamu lihat ini semuanya? Tapi kamu harus melakukan ini. Dan apakah bisa lihat? Oke. Dan semuanya lihat, semuanya sangat senang. Jadi apa? Apakah Anda ini senang? Jadi, lihatlah. Ngapain duduk? Nunggu makanan. Oh, huba-buba. Jill dapat yang terkecil. Mary dapat yang besar. Dan Zack dapat yang raksasa. Wah, aku bahkan tidak tahu ada hal yang seperti itu. Ya, itu huba-buba yang keren. Dan seperti tradisi, siapapun yang memiliki nilai terkecil akan dimulai. Ayolah Jill, permen kalian terkecil. Tetaplah sangat lezat. Ini semua sangat enak. Cobalah makan huba-bubamu sekaligus. Ya, jauh lebih enak seperti itu. Nah, jadi gimana? Enak kan? Bisa dilihat? Wah, habis. Jill melakukannya dengan baik. Tunggu, aku pikir permen karet itu masuk ke tenggorokan yang salah. Seseorang tolong. Ayolah Andy, ini tidak sakit. Ada apa Jill? Apakah nafasmu sudah kembali? Baiklah, Mary, sekarang ini giliranmu. Mari kita lakukan. Wah, kerennya. Apa yang tidak disukai dari kotak seperti ini? Kamu membukanya dan ada camilan di sana. Ini semua bisa untuk 1 minggu. Enak kan? Ya, sepertinya dia senang. Kecuali Mary akan memakannya semuanya sekaligus. Ya, dia melakukannya. Itulah yang aku sebut kemauan. Sesuai tradisi. Mari kita bersenang-senang. Besar sekali kan? Ya, kesalahan muncul. Ini benar balon sungguhan. Semoga penerbangannya aman. Apakah kamu lihat itu? Aku terbang bersama sekawanan burung gagak. Ini disebut bird's eye view. Artinya perjalanan masih jauh. Wah, ini semakin dekat. Mary, selamat mendarat. Wah, kita belum pernah melihat yang ini sebelumnya. Ayo Andy, ikuti langkahnya. Semoga beruntung.
Ya, ini impian pengiler. Aku belum pernah melihat permen karet sebesar ini dalam hidup aku. Dan lihat dari reaksi Andy, ini seperti rasa yang tidak biasa. Ya, enak kan? Hei Andy, jangan kehilangan martabatmu. Jaga sopan santunmu. Meskipun itu soal sopan santun atau kecepatan, aku harap ada gelembung yang akan datang. Mari kita lihat. Ya, sepertinya dia sudah cukup. Bagus, ini gelembungnya. Wah, ini cukup bagus juga. Teruslah besar. Selalu seperti ini. Entah kenapa gelembungnya tidak kuat sama sekali. Bagus sekali, Andy. Kamu telah menghibur semuanya. Awesome. Baik, ini semua tidak adil. Kamu bekerja sangat keras di babak terakhir. Dan ini hadiahnya. Mata Jelly terkecil. Tapi Jill sangat gembira. Tentu saja, aku tahu bagaimana perasaannya. Dan Mary bahkan tidak dekat. Dia mendapat marmela terbesar. Hei, berhentilah. Dari siapapun yang memiliki cemilan terkecil, dapat memakannya pertama. Ya, ini melegakan. Andy bahkan punya garpu. Hanya saja, mata terlalu licin. Mengapa kita tidak bermain pingpong? Oh tidak, sudah terlambat. Boleh kita menangis. Memang benar apa yang mereka katakan. Sedikit saja sudah cukup. Mata itu enak. Ini jeli di luar dan selai di dalam. Salah satunya kekurangannya adalah kehabisan terlalu cepat. Oke, baik. Jadi sekarang Jill, giliranmu. Jill adalah gadis yang terkenal perfeksionis. Dia membawa serbet, pisau, dan garpunya. Jadi, dia akan mampu menangani raksasa ini dalam waktu singkat dengan indah dan anggun. Oke, tunggu, menurutku aku sedikit terburu-buru. Tapi dia punya alasan. Rasanya sangat enak. Ini bukan soal kesopanan, jadi kalau aku jadi dia, aku juga tidak akan terlalu berhati-hati. Ya, kecepatannya ini mengesankan sekali. Bisa dilihat, Jill sangat enak memakannya. Baiklah. Aku tidak bisa menahannya jika kamu tidak ingin memakan semuanya sekaligus. Oh, dan aku sangat memujimu. Baiklah, mungkin Mary bisa menunjukkan sopan santun pada kita. Ups, aku juga melewatkan yang itu. Dan bisa dilihat di sini, ini bukan garpu. Atau garpu rumput. Wah, bagaimana aku megangnya? Ini besar sekali. Ya, itu tidak akan mudah. Tidak hanya besar, tapi juga licin. Jadi disinilah peran tepung. Nah, kini tangan kamu tidak akan licin. Jadi, apalagi ditunggu? Mari kita lihat. Wah, apa ini? Ada lalat. Kenapa lalatnya di sini? Oh tidak, dia akan memberatku. Jangan, aku akan jatuh. Wah, ups. Iya, melayang lagi. Teman-teman, kita harus berhati-hati. Ada apa? Ada yang ingin mengambil. Jangan diambil. Ayo. Ayo kita lihat. Ini mata yang paling enak atau dia lapar. Kasian. Kalau kita tidak akan pernah tahu. Ya. Jadi bisa dilihat. Mary memakan semuanya. Ini sangat banyak, teman-teman. Dan Mary hampir selesai. Selamat tinggal mata. Ngomong-ngomong, Mary sangat rajin merobek matanya sehingga langsung tertuju pada anak lelaki itu. Mereka hampir tidak punya waktu untuk menghindar. Apakah es krim sundae disajikan dalam porsi yang lebih kecil? Itu adalah sesuatu yang perlu dilihat. Dan es krim Andy adalah suguhan yang patut dicoba. Ini adalah impian setiap orang menyukai makanan manis dan jalan langsung menuju sakit tenggorokan. Tapi, siapa yang memikirkan konsekuensi memiliki harta karun seperti itu di hadapan mereka? Maria, apa? Tunggu apa lagi? Sampai es krimnya meleleh. Memang benar. Selama ini, kita melihat kebanggaan orang lain. Dan karena itu, tidak punya es krim sama sekali. Dia tergoda untuk menjadi liar dan memakannya. Jika tidak dengan elegan, setidaknya dengan cara menyenangkan. Wah, lihat, sekarang dia akan melakukannya dengan terbaik. Ini benar berhasil, hanya saja ada noda di hidungku. Tapi ini tidak masalah. Kamu bahkan tidak membutuhkan sapu tangan.
Nah, es krimnya sudah habis. Dan masih ada satu kon sebagai hadiah hiburan. Ken sudah melakukannya, sekarang giliran Jill. Ayo Jill. Jill tak mau main-main dengan makanannya. Kali ini dia hanya memakan porsi es krimnya secepat mungkin. Tempat dia seharusnya punyaku. Jill, kamu sangat sungguh rakus. Katakan sejujurnya, apakah ini lezat? Ya, aku tahu itu bagus. Maksudku, aku bisa melihatnya. Tapi kamu tidak bisa melihatnya. Kapan kamu mendapatkannya? Ya, kayaknya ketebak. Es krimnya hanya menempel di kacamatamu. Jadi, carilah yang lain. Nah, di sini kamu bisa melihatnya lagi. Dan kamu bisa tampil lebih pintar. Dan kamu bisa jilat es krim dari kacamata kamu ini. Makanlah kon ini. Double kelezatan. Kalian hanya boleh iri saja. Enak bukan? Andy, kamu sudah bangun. Aku hanya yakin kamu sudah lama ngiler melihat rezeki ini, bukan? Dan seluruh gunung ini adalah milikmu dan milikmu sendiri. Kapan lagi akan seperti ini? Kamu bisa lakukan apapun dari es krim. Hanya ada satu syarat. Makanlah sampai habis. Ya, peras terus dan dicobalah. Enak bukan? Kamu bisa menjadi es batu dengan es krim ini. Kamu sudah akan menjadi biru. Ya, jilat terus sampai kamu menggigil. Kamu sudah biru. Mungkin berhenti berdulu. Tidak, Andy. Dia tidak akan menyerah. Meskipun dia kedinginan, dia akan mencair di musim semi. Dan teman-temannya dengan bantuannya lebih cepat. Ya, bisa dilihat. Sepertinya garis-garis ini bergegas untuk menyelamatkannya. Selamatkan. Seperti kamu lihat, hair dryer tidak hanya ada di kamar mandi. Ayo garis-garis, cobalah suhu dan tekanan udara maksimum. Rasakan ini. Tunggu, Andy, kamu sudah selamat. Jangan lupa, ucapkanlah terima kasih kepada mereka. Dan untuk masa depan, kumpulkan kekuatan kamu. Jadi, apa yang terjadi kali ini? Burger. Ini sangat enak. Semua orang, kecuali Jill, tidak makan burger. Aku bahkan tidak tahu apa yang dia makan. Tapi burger Andy adalah yang terbaik. Wow. Meskipun ini tidak sebanding dengan burger Mary. Hey, jangan terlalu bersemangat. Kamu tidak akan mendapatkan apapun di babak berikutnya. Jill, jangan sedih. Lalu bagaimana jika itu burger kecil? Atau lebih tepatnya, burger mini? Atau lebih tepatnya, ini adalah remah. Kamu seorang ahli sains, jadi cari tahu mengenai masalah berikan ini. Kamu tahu, kamu terlihat bagus dengan semua hal sains. Oke, tapi apa selanjutnya? Ya, kamu ingin mencobanya kan? Bisa ambil remahnya. Kita akan melihatnya melalui mikroskop. Oke. Bisa dilihat? Kamu sudah meyakinkan kita? Ya benar, terlihat. Ini burger sungguhan. Lihat, aku bahkan bisa melihat dalam patty dan seladanya. Sayang sekali kamu tidak bisa melihatnya di kehidupan nyata. Tapi, apakah kamu merasakannya, Jill? Tidak. Aku kira tidak demikian. Ini burger yang gak bener. Jill, hari ini bukan harimu. Andy, sebaliknya. Beruntung, burgernya dimasak dengan sempurna. Tapi, baunya seperti agak menjijikan. Ini mah udah mudah diatasi. Tidak akan terjadi apa-apa pada rotinya. Tapi, kamu bisa membuang semua toppingnya. Apalagi yang bisa kamu lakukan jika baunya busuk sekali. Kecuali kamu tidak bisa berhati-hati. Lihatlah garis-garis itu. Semuanya ada semua bahan kamu. Lebih penting lagi, sekarang baunya juga tidak enak. Andy, sebaiknya kamu minta maaf atau mereka akan mengingatmu. Ada apa? Apakah ini terasa lebih enak? Atau apakah ini hanya produk segar yang tersisa? Mungkin bisa desain buat Jill? Dia melihatmu seperti dia akan tersedak karenanya. Ya, burger itu kelihatannya enak. Satu-satunya penyesalan Andy adalah dia hanya makan satu burger, bukannya 5 atau 10. Aku berharap aku bisa makan roti dan patty setiap kali kita makan dengan cornet. Hey,
Jangan sakiti burgernya. Mary hendak mencoba memakannya. Tapi, bahkan tidak bisa digigit. Jadi, dia harus berusaha mencari cara. Ya, dia menemukan caranya. Tidak. Wah, apa ini? Ini luaran helm. Kamu juga akan membunuh helm. Dan bukan seperti ini. Tapi di manakah alat yang tepat? Wah, ya benar. Gergaji mesin. Hahaha. Hanya saja, jangan sakiti temanmu. Meskipun siapa yang membutuhkan, kamu ketika kamu memiliki burger yang begitu indah di depan kamu. Bahkan ada yang ke-8 lebih besar. Ya, dan sekarang lebih menggugah selera dari semua burger kamu. Lihatlah ini. Wah, sepertinya sangat enak. Lezat banget. Andy. Dan kamu jangan mencoba nafsu cemilan orang lain. Dan dia tidak bisa menerimanya. Tapi reaksi Mary sangat bagus. Kamu tidak bisa membodohinya.